Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan saya Wilda Izzatul Yazida dalam program Bukan Perempuan Biasa ditemani dengan Kak Mila. Nah Kak, kenapa lebih memilih menjadi MC wedding tradisional spesialisasi Bugis Makassar? Oh iya, saya juga kan sempat menyampaikan ke Wilda ya bahwa ketertarikan saya dengan budaya daerah itu lumayan ya. Bukan saya mengatakan bahwa saya menguasai itu, di luar sana masih banyak. Cuma saya pikir kalau bukan kita siapa lagi kan. Benar. Mengikuti jargon yang lama, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Nah, kenapa kemudian memilih menjadi pembawa acara atau wedding spesialisasi untuk acara-acara pernikahan secara tradisional? Karena ya hampir sama dengan jawaban sebelumnya. Saya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang ingin melestarikan budaya. Saya sebelumnya juga sering diajak untuk ikutan membawakan acara-acara secara umum ya. Tapi untuk saat-saat sekarang, di usia sekarang juga, saya kok merasa bahwa masyarakat sekarang perlu ada pemahaman. Benar. Ketika misalnya orang Mapaci, Akorontigi, kalau Bugis Mapaci ya, kalau Makassar Akorontigi namanya, tahu dengan atribut-atribut yang dipergunakan ya, bantal misalnya, daun pisang, sarung yang disusun 7 lapis, daun nangka. Benar. Apa maksudnya begitu? Di hadapan calon pengantin ditaruh di atas itu lilin dan lain sebagainya. Jangan sampai itu hanya atribut-atribut yang hanya sesaat, hanya sebagai pelengkap bagi orang yang akan menikah. Padahal secara filosofi itu punya makna, punya arti yang sangat luas, yang kemudian kalau dijabarkan satu-satu, wah luar biasa Wilda, luar biasa sekali maknanya. Sama halnya ketika seseorang baru melakukan mapetu ada misalnya, ada hal-hal yang kemudian jangan sampai bergeser ya dari pemahaman ya. Pemahaman pantangan dan lain sebagainya. Dan seperti misalnya ketika akad nikah, selesai akad nikah itu ada kan namanya mapasika-rawa ya, membatalkan wudhu. Nah itu kan punya makna-makna ketika sentuhan dari si suami kepada istri untuk pertama kali, biasakan ada di bagian telinga, ke dada, ya tangan, dan itu semua punya makna filosofi. Nah hal inilah yang kemudian saya anggap bahwa masyarakat perlu ada pemahaman yang baik soal hal-hal seperti itu. Nah itu yang kemudian saya tertarik untuk sekarang ini hanya menekuni saja menjadi MC wedding tradisional selain aktivitas yang lain. Itu sudah berapa lama Kak? Sudah berapa lama ya? Sebenarnya sejak saya mulai menikah 2003 lalu itu bisa dibilang kepercayaan diri saya untuk tampil di tempat umum, mungkin karena support suami juga itu kan, itu menjadi ada. Saya kan sebut tadi bahwa saya sebenarnya tipikal pemalu ya. Untuk tampil di hadapan orang lain saja itu saya butuh waktu. Diajak ngobrol dengan Wilda saja ini saya sebenarnya apa ya? Saya mau ngomong apa ya? Tapi itu dia tadi bahwa segala hal apapun itu memerlukan kepercayaan diri. Nah, kalau kepercayaan diri kita tidak ada, ketika misalnya saya membawakan acara dan lain sebagainya, lah MC-nya saja tidak percaya diri, bagaimana dengan orang di depan kita, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, ketika ditanya kapan, ya itu sejak tahun 2003 sampai sekarang, alhamdulillah ada saja yang kemudian masih melibatkan saya dalam momen-momen bahagianya. Nah, yang menariknya kadang ketika saya membawakan acara dari orang tertentu, itu di tahun-tahun sebelumnya yang kemudian saya berjumpa kembali, sudah ada yang bawa 2 anak, ketemunya malah ada yang sudah sudah punya keturunan banyak. Tapi jangan salah juga, banyak juga yang ketika saya sudah menjadi bagian dari prosesi sakral mereka dulu ya, ada yang kadang-kala ketemu lagi di beberapa tahun kemudian, ada yang sudah pisah. Tapi hal-hal seperti itu menjadi cerita ya, menjadi cerita dan menjadi sejarah juga dalam kehidupan kita, kehidupan saya menjadi MC wedding seperti itu. Saya juga ya, panjang umur nanti. Amin. Saya undang Anda jadi MC tradisional spesialisasinya. Sepertinya sangat menarik nanti ini, lebih sakral lagi nih. Tapi pasti selama kakak menjadi MC ini pasti banyak banget cerita-cerita yang unik lah, lucu lah. Ada nggak Kak yang paling berkesan lucu karena apanya gitu? Wah, sangat banyak ya, sangat banyak hal-hal yang unik yang kemudian kita temui ketika membawa acara. Ya,
hal yang sebenarnya umum ketika kita bawa acara, kadang-kala kan audiens tidak peduli ya. Iya benar. Kadang kita Bener lah, ngobrol ya, sendiri, mereka juga main handphone, ngobrol dan segala macamnya. Tapi itu tantangan bagi seorang pembawa acara. Bagaimana untuk kemudian bisa membuat suasana menjadi lebih hidup dan kita juga tetap bisa menjadi pusat perhatian seperti itu. Kegiatannya juga punya kesan ya, tidak sekedar datang seremonial setelah itu selesai. Nah, hal-hal unik yang saya temui gimana ya, sebenarnya cukup banyak dan saking banyaknya saya bingung mau mulai dari mau mana cerita ya. dari mana nih gitu kan. Yang paling kakak ingat aja lah yang mana nih baru-baru mungkin sebelum pandemi atau ada yang pandemi pada saat pandemi, ada nggak Kak? Oh, ada. Ada ya. Jadi waktu itu membawakan satu acara ya, acara wedding dari apa namanya salah satu pejabat. Iya. Nah, kemudian apa namanya salah seorang narasumber yang sering saya wawancara di acara di tempat saya di apa namanya di radio ya. Itu ternyata ketemu saya di situ. Lucunya karena namanya penyiar radio enggak pernah ketemu muka ya. Bener. Iya, enggak pernah ketemu muka, pas dengar suara saya langsung mendekat. Tunggu dulu ya. Ini Suaranya seperti nggak Mbak asing. Mila nih. ya. Jadi sempat ya saya kan kenal namanya public figure. Iya. Jadi saya memperkenalkan diri dan heboh tuh gitu. Hebohnya ya bikin malu saya juga. Iya, bener. Tapi ya itu dia, banyak orang yang kemudian hanya kenal suara kita ya dan segala macamnya, pas ketemu waduh luar biasa, kita kayak seperti keluarga. Seperti Itulah itu pentingnya sih. mungkin ya Kak dalam karakter untuk penyiaran radio Kak ya. Baik Kamila, kita tahan lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.